Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Aja Zurea. Oke, di sini aku senang banget karena di sini aku mau mereview salah satu buku favorit aku. Dan walaupun favorit gitu ya, mata kuliah favorit, tapi aku di sini dikasih tugas tambahan karena ada nilai UTS ku yang kurang. UTS atau UAS ya, lupa. Oh, UAS pas semester 2. Iya, semester 2. Nah, di sini aku mau mereview buku tentang Membumikan Ulumul Quran dari Dr. Ahsin Syahko Muhammad. Ini tentu saja mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Didi Ahmadiyah SQ SHI MPDI. Nah, di sini kan ada beberapa judul ya bukunya ini. Ada beberapa judul, tapi di sini aku hanya sekilas dan hanya membahas satu bab aja karena disuruhnya sama beliau hanya satu bab aja, yaitu tentang ada menafsirkan Al-Quran. Di situ ada beberapa poin lagi, yaitu yang pertama, apa bedanya Al-Quran dengan tafsir Al-Quran. Yang kedua adalah mengapa kita membutuhkan tafsir. Yang ketiga, kapan penafsiran Al-Quran dimulai dan bagaimana sejarah perkembangannya. Yang keempat, apa saja sumber penafsiran yang memadai. Yang kelima, apa saja metode penafsiran penulisan tafsir Al-Quran. Apa tantangan tafsir pada masa kini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama berarti apa bedanya Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah teks suci yang di dalamnya terdapat kalamullah yang terjaga kesucian kemurnian dalam segi bacaan. Teks itu mutlak sifatnya dan final. Lalu tafsir Al-Qurannya itu adalah usaha manusia untuk memahami isi kalamullah tersebut, karena seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau misalkan Al-Quran itu artinya kan bahasa Arab gitu kan, kita kadang nggak paham gitu kan sama isinya, makanya adanya tafsir. Walaupun udah diterjemahin tapi tetap aja kan kayak ini artinya apa sih, maksud Allah tuh gimana. Lalu penafsiran itu tidak ada hanya satu patokan saja gitu kan, pasti ada beberapa aliran tafsir. Tafsir yang pertama itu adalah Sufi, terus yang kedua ada Mu'tazilah, yang ketiga adalah Syi'i, Nahwi, Bugawi, Fikhi, Balagi, Hidai, Adabi, dan Ijtima, dan masih banyak lain lagi. Lalu di sini mengapa kita membutuhkan tafsir? Karena kalau kita tidak mengetahui apa isi kandungannya, bagaimana kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan, yaitu ada beberapa aspek, yaitu ada aspek kerohanian, kekeluargaan, masyarakat, lalu pokoknya tentang mencakup seluruh kehidupan manusia, itu pasti ada penafsirannya itu dalam Al-Quran. Nah, lalu mengapa kita membutuhkan tafsir? Ya, itu sudah jelas dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyral lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan kepada segala sesuatu sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu orang-orang muslim. Nah, dalam surat tersebut yang telah dibacakan itu telah jelas ya artinya bahwa kita itu sangat butuh penafsiran, karena ya tidak bisa, jadi Al-Quran itu tidak bisa sembarang untuk
menafsirkan sendiri gitu. Lalu yang ketiga adalah poinnya kapan penafsiran Al-Quran dimulai dan bagaimana sejarah perkembangannya. Jadi ceritanya ketika pada zaman Rasulullah SAW itu pengambil alihan bahasa itu sama para sahabat Nabi, yaitu ketika para sahabat hijrah pertama kali negeri Ethiopia dan bertemu dengan Raja Najasyi. Pada saat itu Ja'far At-Tayyar itu membacakan ayat suci Al-Quran dari surat Maryam. Setelah Ja'far At-Tayyar itu membacakan surat Maryam, ada salah satu pejabat di dalam kerajaan Ethiopia itu yang asalnya bahasa Al-Quran, karena ingin saking bagusnya gitu ya surat Maryam yang dibacakan oleh Ja'far At-Tayyar ini, lalu ditranslatekanlah ke bahasa Ethiopia. Nah, itu awalnya. Lalu secara garis besar sejarah penafsiran Al-Quran itu gimana sih? Itu ada dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama masa pertumbuhan abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah, yaitu semenjak masa Nabi, masa para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'atnya, dan penafsirannya itu masih dalam bentuk sederhana dan masih sangat hati-hati menafsirkan Al-Qurannya itu masih sangat hati-hati, dan kosakatanya juga masih terbatas, yaitu bahasa Gharib, sebab nuzulnya, maksudnya sebab turunnya Al-Qurannya gimana gitu, dan hadis-hadis yang terkait dalam satu ayat itu begitu. Lalu yang kedua itu adalah masa keemasan itu dari periode ke-4 sampai ke-8 Hijriah, yaitu setelah tafsir menjadi ilmu keislaman, menjadi cabang ilmu keislaman yang didukung oleh disiplin ilmu lainnya yang tumbuh pesat. Pada saat itu juga tafsir menjadi ensiklopedia gitu. Orisinalitas penafsiran sangat terasa ya pada zaman itu, pada zaman masa keemasan. Contohnya dalam zaman itu, dalam masa keemasan itu ada 2 yang aku tahu yang dibaca di buku ini, ada 2, yaitu contohnya tafsir At-Tabari, lalu yang kedua itu tafsir Ar-Razi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah masa kelesuan atau bisa disebut juga stagnan pada tahun periode 8 sampai 12 Hijriah. Jadi pada tafsir di zaman tersebut itu hanya sekedar untuk meringkas dan memberi komentar dari tafsir-tafsir yang terdahulu. Seperti contohnya itu adalah Al-Baidawi dan An-Nafasi dan lain sebagainya. Lalu 4 itu adalah masa pencerahan dan kebangkitan pada tahun 12 sampai dengan sekarang. Jadi semenjak Muhammad Abid dan Rashid Ridho mencoba menggugah kesadaran umat Islam melalui penafsiran Al-Quran. Tafsir ini mempunyai corak yang berbeda gitu, jadi ada penekanan corak sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada corak hidayah, jadi penekanan terhadap hidayah Al-Quran itu sendiri. Terus ijtimai, tentang penekanan dari sosial dan kemasyarakatan. Lalu yang ketiga itu ada haraki itu bisa disebut juga pergerakan. Lalu apa saja sih sumber penafsiran yang memadai? Itu sumbernya ada 2 macam. Yang pertama penafsiran Al-Quran dengan mengandalkan apa yang telah ada dan memanfaatkan yang telah ada gitu, yang disebut itu tafsir bil natsir. Yang kedua itu ada sumber yang mengandalkan kekuatan ijtihad seseorang dengan seperangkat ilmu bantu yang diperlukan. Jadi yang diperlukan itu, yang dibutuhkan itu apa gitu ya. Lalu contohnya itu ada yaitu tafsir bil ra'yi. Lalu ada lagi tafsir bil maksur atau bisa juga disebut dengan tafsir bil riwayah.
atau bin nakli, atau juga inilah tafsir yang merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi, serta perkataan para sahabat dan tabi'innya. Lalu, poin yang kedua terakhir. Apa saja metode penulisan tafsir Al-Quran? Metode penulisan tafsir Al-Quran itu ada dua. Ya, yaitu ada metode tahlili, ada tiga ya. Yang pertama itu ada metode tahlili. Nah, metode tahlili itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode tahlili analitik basit ensiklopedia. Lalu yang kedua adalah metode tahlili atau analitik yang bersifat wasit atau pertengahan. Jadi metode tahlili wasit pertengahan. Lalu yang ketiga itu adalah metode tahlili. Yang kedua itu tafsir maudhu'i bersifat pertengahan. Lalu ada juga tafsir yang bersifat sederhana. Jadi bedanya kalau yang tadi mah ringkasan, kalau ini secara sederhana. Tuh. Terus ada lagi metode yang terakhir, yaitu metode perbandingan. Gitu. Lalu selanjutnya poin yang terakhir banget, yaitu tantangan para tafsir pada masa kini, yaitu ya pada masa kini mah udah kayak harus kuat-kuat iman gitu kan, yaitu umat Islam mengalami cobaan yang bertubi-tubi seperti dalam politik, ekonomi, lalu ilmu pengetahuan dan budaya. Itu hanya secara garis besarnya aja ya. Pasti masih banyak lagi kayak permasalahan KDRT, terus kayak sekarang LGBT. Jadi para tafsir itu harus mempunyai pemikiran yang proporsional dan bersifat objektif begitu. Dan harus kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran adalah kitabullah yang telah rampung diturunkan oleh Allah, dan tidak akan ada lagi surat atau ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Begitu. Cukup sekian dari saya, dan untuk kesimpulannya itu adalah jadi kesimpulannya itu adalah kita tetap harus belajar apapun itu ilmunya, kita niatkan karena Allah Ta'ala. Dan ilmu tafsir itu sangat penting bagi kita agar kita bisa memahami bahasa Allah gitu, bahasa Allah. Iya. Karena kalau kita misalkan kita tidak tahu, tidak mau belajar, bagaimana kita akan mengerti bahasa Allah gitu, sedangkan kita sendiri tidak mau belajar bahasa Allah gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya aja kelas 6D ya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mampir. Terima kasih banyak, dan saksikan lagi conference selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.